Utang Indonesia kian memprihatinkan. Kementerian Keuangan mencatat per akhir Juli utang Indonesia menembus 6.570,17 triliun rupiah dengan rasio 40,51% terhadap produk domestik bruto. Utang ini meningkat tajam 1.135,31 triliun rupiah dibandingkan posisi akhir Juli 2020 di angka 5.343,86 triliun rupiah. Utang pemerintah masih tetap didominasi dari penerbitan surat berharga negara dengan porsi 87,18% dan pinjaman 12,82%. Kemudian utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri tercatat 842,46 triliun rupiah, terdiri dari pinjaman dalam negeri 12,7 triliun rupiah dan luar negeri 829,76 triliun rupiah. Sementara itu, angka utang luar negeri Indonesia ke China jumlahnya naik tinggi sekitar 474% dalam 10 tahun terakhir. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia ke China pada 2011 tercatat 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tinggi di Juni 2021 menjadi 21,25 miliar dolar Amerika atau sekitar 305,9 triliun rupiah. Di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang belum tuntas, pemerintah menganggarkan 580 juta rupiah untuk para wakil menteri sebagai uang penghargaan di masa akhir jabatannya. Aturan tersebut berlaku per 19 Agustus 2021. Nantinya, besaran uang penghargaan yang diterima oleh wamen akan memperhitungkan masa jabatan mereka. Dalam pasal 8A ayat 2 dijelaskan formula perhitungan uang penghargaan untuk wakil menteri. Wamen yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Perpres ini diundangkan, maka tetap diberikan uang penghargaan. Sementara, jika wamen telah meninggal dan belum mendapatkan uang penghargaan, maka akan diberikan kepada janda, duda, atau ahli warisnya. Saat ini ada 15 posisi wamen di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Jumlah ini meningkat dari jumlah periode lalu yang hanya 3 orang. Pemerintah memastikan stok beras dalam negeri cukup hingga akhir tahun. Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso memastikan stok beras mencapai 1,1 juta ton. Angka tersebut mencukupi untuk kebutuhan penjualan bulog dan bantuan beras tanggap bencana sesuai yang dicanangkan pemerintah. Pengadaan beras dalam negeri di tahun 2002 diproyeksi mencapai 1.250 juta ton dengan total penyaluran 1.215 juta ton. Selain beras, komoditas pangan lain turut menjadi perhatian Bulog. Hingga Agustus 2021, ketersediaan gula mencapai 10,254 ton, telur 61 ton, minyak goreng 1,3 ton, daging kerbau 686 ton, dan tepung terigu 264 ton. Harga batubara kembali cetak rekor terbaru. Harga batubara di pasar es Newcastle kembali menguat dan menyentuh level 171 dolar Amerika Serikat per ton. Pada akhir pekan lalu, harga batubara melesat 1,48% dibandingkan pada hari sebelumnya. Setidaknya sejak akhir 2008, harga batubara belum pernah mencapai 170 dolar Amerika Serikat per ton. Bila dilihat dari data sebulan ke belakang, penguatan harga batubara telah melesat 13,89%. Penguatan harga batubara dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, tingginya impor dari China. Pada Juli 2021, impor batubara China mencapai 30,18 juta ton, naik 15,6% secara tahunan. Kebutuhan batubara meningkat seiring pertumbuhan penggunaan listrik. Faktor kedua adalah tingginya harga gas alam. Dalam sepekan, harga gas alam naik 2,45%. Kenaikan harga gas alam membuat batubara menjadi menarik sebagai sumber energi pembangkit listrik. Maskapai plat merah Alitalia gulung tikar setelah 74 tahun terbang. Maskapai plat merah Alitalia dinyatakan bangkrut dan berhenti terbang. Maskapai Italia itu mengumumkan tak akan lagi menjual tiket pesawat dan perusahaan resmi menutup bisnis penerbangan secara permanen. Direktur School of Government di Lewis University, Giovanni Orsina mengatakan, suntikan dana dari pemerintah tak berhasil membuat Alitalia bertahan. Perusahaan tak bisa mengatasi persaingan global dan beradaptasi dengan perubahan di sektor penerbangan.
Alitalia semakin tertekan ketika banyak maskapai yang lebih efisien dan beroperasi dengan awak yang lebih sedikit. Maskapai lain pun mampu menawarkan harga tiket yang lebih kompetitif ketimbang Alitalia.